Hai, Shalom saudara-saudari. Dimanapun Anda berada, saya menyapa selalu. Salam kasih Kristus untuk kita semua yang mendengarkan channel dari saya, yaitu Call of Faith. Dan saat ini saya selalu bersuka cita karena kekuatan kita adalah firman Tuhan. Kebenaran yang selalu menjadi tuntunan hidup kita. Karena hidup ini, kekuatan yang sejati adalah melekat dengan Tuhan. Apapun latar belakang saudara, Tuhan tetap mengasihi saudara. Dan tema saya adalah Tuhan mengundang dan menerima kita apa adanya. Ya, salah satu contoh waktu kita pergi ke suatu pesta, entah itu sahabat kita atau saudara kita atau orang jauh pun, pesta tentang pernikahan, tentu kita sangat senang, kita bersuka cita karena kita turut merasakan kebahagiaan itu. Bahkan kita juga ingin foto bersama pengantin yang sedang menikah. Apalagi bagi mereka yang sedang menunggu pasangan. Nah, saudara, ada suatu undangan yang membuat kita semangat, membuat kita ikut merasakan kebahagiaan. Tetapi undangan Tuhan justru berbeda dengan pemahaman dunia. Kalau sesuatu dari dunia, tentu kita juga ikut merasakan kebahagiaan. Tapi kalau Tuhan, masalah saudara, pergumulan saudara, berat beban saudara, Tuhan tetap mengundang saudara untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan ini, dan saya percaya bahwa firman Tuhan pasti menguatkan iman kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Saudara mau latar belakang apapun agamanya, apapun keyakinannya, saya yakin percaya bahwa firman Tuhan menjadi mengubahkan, berkuasa. Sebab Allah berfirman, maka semuanya jadi. Sebab Dia berfirman, apa yang diperintahkan pasti terjadi. Ingat, tema saya yaitu marilah datang kepada Tuhan dan Dia menerima kita apa adanya. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih kami datang kepadamu. Kami memerlukan Engkau. Karena kami tahu bahwa jalan keluar, jawaban yang pasti, pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kuasa-Mu nyata bagi kami. Setiap ucapan firman berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Urapi hamba-Mu, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita buka Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Ayat ini sering kita dengar, bahkan juga kita bisa baca. Ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Ya, saudara, tema di sini mengenai ajakan juru selamat. Kita percaya Yesus Kristus sang juru selamat. Dan di awal ayat ini, di ayat 25, di mana Yesus berkata pada saat itu, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, semuanya itu Engkau sembunyikan kepada orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Saya sangat senang kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Dia memberikan teladan sebagai pribadi yang rendah hati. Dia menganggap dirinya juga orang kecil. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya? Sehingga Dia datang kepada kita. Marilah, come to me. Come to Lord. Marilah datang kepada Tuhan. Saudara,
Tuhan sudah mengundang saudara seperti suatu perjamuan atau perjamuan kawin, ya, pernikahan. Saudara tentu sangat sukacita ketika diundang. Tetapi Tuhan bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, saudara, bahwa hidup ini tidak lepas dengan yang namanya masalah, pencobaan, tantangan, hambatan dalam berbagai hal, dalam aspek di dalam hidup kita, bahkan juga aspek di luar kehidupan kita, sekeliling kita. Tentu selalu ada tantangan, tentu selalu ada masalah. Kita tidak mencari masalah, tetapi seringkali masalah itu membuat kita menjadi down, tertekan, menjadi depresi, menyerah, ujung-ujungnya orang mau bunuh diri. Karena apa? Karena tekanan yang terjadi. Nah, inilah yang paling unik. Ketika Tuhan Sang Juru Selamat mengundang kita, mengundang Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan saat ini, apapun latar belakangmu, apapun kejadian hidupmu, apapun yang engkau sedang gumuli, sedang hadapi, Tuhan tetap sanggup bekerja. Dia undang kita. Kalau sesuatu yang diundang, ayo datang. Jangan ragu. Tuhan sudah menawarkan, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Tahukah saudara bahwa sering kita terlalu lelah karena mengejar sesuatu yang fana. Di dunia ini semuanya fana. Hingga kita menjadi lupa sampai kita menjadi lupa mencari semuanya. Kita sampai lupa mencari yang baka juga, yang kekal itu. Kita hanya fokusnya di bumi ini saja. Ya, itu baik, kita harus fokus. Tetapi satu langkah lebih jauh, masih ada kekekalan. Hidup ini hanyalah pengelola. Hidup ini hanyalah sementara. Tidak ada yang bisa kita bawa, tidak ada yang bisa kita banggakan selain mengenal Dia, selain mengasihi Tuhan, selain kita andalkan Tuhan, selain imanmu tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, hingga banyak orang menjadi lupa mencari sesuatu yang baka. Sampai ketika saatnya tiba, kita meratap. Ya, kita meratap tak terkira. Nah, saudara, dengarlah firman Tuhan sekali lagi. Terimalah, bukalah hati kita. Dia masih menerima kita padanya. Mungkin engkau yang anak muda sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah, akhirnya hamil, engkau ketakutan, engkau mau gugurkan kandunganmu, sehingga engkau terintimidasi, apalagi sampai niat ingin bunuh diri. Wow, itu bahaya. Apapun yang sudah terjadi, seperti nasi sudah jadi bubur, bagaimana bubur itu kita bisa nikmati menjadi hidangan yang lezat, maka bubur itu bisa kita nikmati menjadi bubur ayam. Demikian hidup kita yang sudah hancur karena latar belakang, mungkin kita broken home, atau kekerasan dalam rumah tangga, atau kekerasan karena orang tua, terus karena narkoba, karena hubungan seksual, karena judi, atau hal-hal duniawi, atau hal yang di dalam, yaitu hati kita, pikiran kita, jiwa kita yang terbelenggu dengan ketakutan, dengan depresi, dengan hati yang selalu gelisah, minder, rendah diri, selalu mengasihani diri sendiri. Sadar tidak sadar kita masih diikat, masih dibelenggu. Ya, kita diintimidasi pikiran kita oleh iblis. Kamu tidak berharga, percuma hidup, sudahlah, lebih baik mati sudah.
Tetapi Tuhan bilang saat ini, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Atau mungkin kita sudah datang sama Tuhan, tapi belum ada jawaban, belum ada pertolongan Tuhan. Jangan berhenti. Tuhan tetap undang kita apa adanya. Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Dia saja menggambarkan dirinya sebagai orang yang kecil, yang hikmat, yang bijaksana. Engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Peran waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia seolah-olah menjadi seorang pribadi yang kecil, pribadi yang terbatas. Tetapi hakikatnya dia adalah Allah. Dia sungguh hakikatnya adalah Tuhan. Tetapi dia mau memberikan yang teladan. Memberikan yang teladan yang terbaik buat saudara yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dia tidak hanya sekedar nabi atau manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia karena manusia yang mau diselamatkan. Manusia yang terbelenggu, yang letih lesu, yang beban berat. Beban berat di sini bicara juga tentang penderitaan, aniaya. Tetaplah datang kepada Tuhan. Tuhan terima kita apa adanya kok. Apapun masalahmu, apapun dosamu, Dia masih menerima engkau selama engkau balik kembali bertobat kepada Tuhan. Dan bagian saya bukanlah menghakimi saudara, bukan menghakimi bapak, ibu, anak-anak muda yang mendengar saat ini. Saya tidak ada hak untuk menghakimi saudara. Tetapi biarlah kita dituntun firman Tuhan saat ini. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Minimal Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Dan juga pikiran kita bisa tenang. Orang banyak masalah, gelisah pastinya. Orang banyak masalah, depresi pastinya. Orang banyak masalah, sulit untuk bangkit pastinya. Tetapi Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Karena Yesus, ya, pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah padaku. Kita sudah ada beban, tapi Tuhan bilang, pikulah kuk. Ya, kelihatannya Tuhan memberi tambah beban. Bukan. Tapi supaya Tuhan menunjukkan ini caraku. Ini loh caraku. Ini loh tujuanku. Ikutilah aku. Dekatlah, melekatlah kepadaku. Andalkanlah lewat selalu doamu. Andalkan selalu lewat doamu. Ini yang saya berikan. Saya punya beban, tapi bebannya ini ringan. Bebanmu saya angkat. Seperti itulah bahasa sederhananya, supaya kita dapat memahami. Belajarlah padaku, kata Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tadi saya ingatkan bahwa orang ketika banyak beban masalah pasti tidak tenang. Pasti mau melangkah pun sulit. Akhirnya ujung-ujungnya jadi pemalas. Sudahlah, seperti ikan mati ikut arus air mengalir. Hidup kita harus lawan arus. Artinya bangkit. Menjadi pemenang. Tuhan sanggup menolong. Apapun pergumulan. Entah sakit penyakit. Entah pasangan hidup. Atau entah keuangan. Selama engkau tetap berjuang. Hal kecil pun. Tuhan bisa buat sesuatu hal yang besar. Selama kita juga tidak gampang menyerah. Belajarlah pada Yesus. Karena aku lemah lembut. Lemah lembut di sini artinya dia terima kita. Dia mengerti kita. Kita yang penuh dengan dosa. Dia mengasihi kita, dia mengampuni kita. Selama kita setia kepada Tuhan. Selama kita percaya kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, perhatikan ayat ini. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Refresh.
Ada kalanya kita berjuang, ada waktunya kita beristirahat. Kalau kita beristirahat, Tuhan akan bertindak. Kalau kita tetap berjuang melangkah, Tuhan tetap bertindak. Karena apa sih yang Dia sulit? Apa sih yang Dia tidak bisa? Bukankah firman Tuhan berkata, Allah berfirman semuanya jadi. Allah berfirman, apa yang diperintahkan ada. Langit dan bumi hanya cukup dikatakan jadilah, maka semua jadi. Teori-teori di dunia ini harus memerlukan waktu miliaran tahun. Tapi kalau Tuhan tidak perlu miliaran tahun. Cukup berkata, jadilah langit, jadilah bumi. Jadilah engkau sebagai anak yang berkenan kepada Tuhan. Anak yang mengasihi. Dan aku akan menyatakan kuasa kemuliaanku. Aku sudah mengundang engkau untuk datang kepadaku. Terimalah undanganku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, saudara. Ya, jadi kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Karena di ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tujuan Tuhan ditaruh kepada kita, maka kita menjadi ringan. Saudara, Tuhan tidak menghilangkan masalah kita seperti bin salabin, abra kadabra. Tidak demikian. Tetapi kita sanggup melewati, sanggup memikul, sanggup menanggung semuanya. Serahkanlah perkaramu kepada Tuhan. Dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selalu ada jalan keluar. Pencobaan yang kamu alami mungkin sudah melebihi kemampuan. Tetapi ingat, Tuhan tidak mencobai melebihi kemampuan. Kalau sesuatu yang hilang, yang kau cintai, yang kau kasih. Kalau sesuatu yang membuat engkau harus rela berkorban. Rela rugi. Rela mungkin tanda kutip disakiti. Demi kebenaran, demi hidup di dalam Tuhan. Ingatlah, kalau Tuhan sudah mengundang, Tuhan akan berikan penyediaan jauh lebih lagi apa yang kita pikirkan. Kalau saudara makan di pesta, pasti makanannya enak-enak, megah, semua berbagai macam makanan. Kita bisa nikmati semua itu kalau perut kita masuk semuanya. Artinya apa, saudara? Setiap pergumulan kita, Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia Sang Juru Selamat. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini engkau yang ragu, saya ingatkan, Tuhan sudah undang saudara. Kalau Dia udah undang, berarti Dia mampu. Dia sanggup. Dia bisa menolong. Bahkan di luar kemampuan. Apa yang kau katakan saat ini, air matamu saja Tuhan tahu. Air mata yang keluar dari matamu, Tuhan tahu. Tuhan tahu keluhanmu. Selama engkau tidak menyerah, engkau tetap melangkah, engkau tetap berkarya, Tuhan akan nyatakan keajaiban. Karena ikut Tuhan tidak harus diberkati selalu, tapi ikut Tuhan harus siap diproses. Ikut Tuhan juga harus seperti Kristus. Tetapi ingat, karaktermu akan bernilai. Sesuatu yang bisa bertahan adalah karakter. Barulah diimbangi dengan kasih karunia atau karunia-karunia yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Karakter yang utama baru kasih karunia atau karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Lakukan itu dengan setia. Tuhan sudah ajak engkau. Tuhan sudah undang engkau. Dan Tuhan sudah berikan kuk
artinya tujuan hidup, kebutuhan engkau, saya sudah berikan. Tinggal engkau mau apa enggak. Tinggal engkau mau terima apa enggak. Atau engkau masih keras hati, masih ragu, masih sulit untuk menerima. Saat ini juga, sekali lagi, saat ini juga Tuhan datang kepadamu lewat firman Tuhan yang kau dengar. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu saja firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus tetap berkata-kata, berbicara di hati. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera, kekuatan, dan jalan keluar. Itu saja. Dan saya akhiri selalu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau baik. Apapun masalah kami, apapun dosa kami, Tuhan, Engkau sanggup mengampuni kami. Engkau sanggup menerima kami. Bahkan Engkau juga sanggup membuka jalan. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan. Pulihkan keadaan kami. Pulihkan pergumulan kami. Tuhan tolong. Tuhan Yesus tolong. Engkau sudah mengajak kami, mengundang kami. Oh haleluya. Menerima kami apa adanya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Dalam nama Yesus, saya tidak tahu masalah saudara. Tapi Tuhan lebih tahu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menolong engkau. Tuhan memulihkan keadaanmu. Percayalah dengan segenap hatimu. Indah pada waktunya. Dalam nama Yesus, terbuka sorga untuk saudara, sehingga saudara dapat bersaksi kebesaran Tuhan. Dan kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tetap setia, sebab Tuhan sudah mengajak kami, mengundang kami. Engkau adalah pribadi sebagai Sang Juru Selamat kami, sampai kepada kekekalan ketika kami meninggal dunia. Hidup selama-lamanya di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Biarlah di dunia ini kami memberikan buah rohani. Karena ada Yesus, ada terang Yesus di dalam hidup kami. Ada pengharapan selalu bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, saudara. Percayalah bahwa segala sesuatu pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan genapi. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan memberikan like, tombol jempolnya, dan juga komen yang baik, komen yang saudara dapatkan apa, atau saudara mengalami apa di dalam kasih Tuhan. Silakan komentar dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan channel atau firman Tuhan yang berikutnya. Dan juga jangan lupa dengan kerendahan hati share ke banyak orang lewat handphone saudara supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang mengalami kasih Tuhan Yesus. Itu saja. Tuhan Yesus selalu memberkati kita, menyertai senantiasa sampai kita meninggal dunia. Haleluya. Shalom.